Di balik tatapan polos seekor kucing, tersembunyi sebuah misi yang tidak pernah kita bayangkan. Bukan untuk mencari makan, bukan untuk bermain, tapi untuk menyelundupkan narkoba ke dalam penjara yang paling ketat di Costa Rica. Ini bukan adegan dari film, bukan pula bagian dari cerita detektif. Ini nyata. Seekor kucing ditangkap dengan 2 paket narkoba yang diikatkan ke tubuhnya, ganja, heroin, dan sebuah konspirasi yang membungkam suara nurani. Bagaimana mungkin makhluk yang tanpa dosa ini dijadikan alat oleh manusia? Siapa dalang dibalik operasi gelap ini? Dan sudah berapa lama kucing itu melintasi tembok jeruji dengan membawa maut di punggungnya? Kali ini kita akan mengupas tuntas skandal penyelundupan narkoba paling absurd yang pernah terjadi. Kucing sebagai kurir narkoba. Selamat datang di dunia di mana batas antara kejahatan dan kelucuan menjadi kabur. Dan kali ini, kucing tidak lagi lucu. Mei 2025, di sebuah penjara bernama Lembaga Pemasyarakatan Pocochi, Costa Rica. Pagi itu tampak seperti hari biasa, tapi mata petugas di menara penjagaan mencurigai sesuatu. Seekor kucing putih abu-abu mondar-mandir di sekitar pagar penjara. Sendirian, diam, tapi gelagatnya tidak biasa. Kucing itu tampak terbiasa berada di situ. Tidak takut manusia, tidak takut jeruji besi. Seolah-olah dia sudah hafal jalan masuk. Tapi saat tubuhnya diperhatikan lebih seksama, petugas terkejut. Di punggungnya terikat 2 bungkusan plastik dengan lakban hitam. Bungkusan itu tidak ringan, terlihat menggantung lemah, menindih bulu-bulu lembutnya yang mulai kusam. Petugas langsung bergerak cepat. Seekor kucing tak mungkin membawa itu dengan sendirinya. Ini pasti ulah seseorang. Kucing itu ditangkap tanpa perlawanan dan isinya mengejutkan semua pihak. 236 gram ganja, 68 gram heroin, dan beberapa lembar kertas linting. Cukuplah untuk menghidupkan pasar kecil narkoba di dalam sel penjara. Pertanyaannya, siapa yang mengikatkan narkoba itu ke tubuh kucing? Dan kenapa hewan ini begitu terbiasa keluar masuk wilayah penjara? Inilah awal dari kasus yang akan membuka luka lama sistem keamanan di Costa Rica. Dan juga sisi gelap dari naluri manusia, memperalat yang lemah untuk kepentingan yang busuk. Pertanyaan terbesar bukan cuma soal apa yang dibawa si kucing, tapi bagaimana seekor kucing bisa dipercaya untuk menyelundupkan narkoba ke dalam penjara tingkat tinggi. Pihak berwenang nggak butuh waktu lama untuk menyusun potongan teka-teki ini. Kucing ini bukan liar, ia telah dijinakkan, diberi makan, disayangi, diberi rasa aman oleh mereka yang ada di balik jeruji besi. Ya, mereka para narapidana. Beberapa bulan sebelum penangkapan, catatan pengawasan mencatat kemunculan kucing yang sama. Berulang kali, selalu berkeliaran di sekitar pagar luar. Bahkan sampai ke area tempat kunjungan. Tapi tidak ada yang mencurigainya. Ia hanyalah kucing, begitulah yang semua kita pikirkan. Tapi di balik keingutan itu ternyata ia dibentuk untuk menjadi alat. Modusnya sederhana tapi kejam. Para napi yang sudah akrab dengan si kucing memberinya makan setiap hari dari sela-sela pagar. Mereka menanamkan rasa nyaman, membangun rutinitas. Kucing itu akhirnya menganggap bahwa penjara sebagai rumah keduanya. Lalu seseorang dari luar yang diduga kaki tangan jaringan narkoba datang diam-diam. Ia menunggu kucing itu keluar, mengikatkan 2 bungkus narkoba di punggungnya, kemudian melepasnya kembali, dengan harapan kucing itu akan masuk ke dalam dan menuju napi yang biasa memberinya makan. Inilah penyelundupan tanpa suara, tanpa jejak kaki manusia, tanpa alat elektronik, tanpa kecurigaan. Tapi sayangnya, pagi itu bukan pagi biasa. Petugas jaga yang baru bertugas punya insting yang tajam. Dan insting itulah yang membongkar seluruh keheningan modus ini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini satu-satunya kucing? Atau masih ada makhluk tak berdosa lain yang telah mereka latih untuk membawa racun ke balik jeruji? Pihak kepolisian, pengawas narkoba, dan dinas pemasyarakatan, mereka duduk satu meja. Mereka sepakat, ini bukan peristiwa kebetulan.
Ini bagian dari sistem penyelundupan yang telah berlangsung secara halus dan terencana. Dan kucing itu setelah diamankan, langsung diserahkan kepada National Animal Health Service. Bukan karena ia bersalah, tapi ia adalah korban. Korban dari manipulasi manusia yang lebih buas dari sekedar pemangsa tikus. Pihak berwenang menyatakan, investigasi akan diperluas, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum sipir, pengunjung lapas, bahkan kaki tangan sindikat narkoba internasional yang menggunakan metode non-konvensional. Kasus ini menjadi bahan tertawaan publik. Tapi di balik tawa, ada kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Ketika sistem keamanan negara bisa dikalahkan oleh seekor kucing dengan lakban di punggungnya. Kucing di Costa Rica bukan kasus pertama. Tahun 2015, seekor burung merpati ditangkap di Kolombia karena membawa kapsul kecil berisi kokain yang diikatkan di kakinya. Tahun 2019, di Rusia, seekor anjing yang dibesarkan dalam lingkungan narapidana ditemukan membawa narkoba di tali lehernya. Di Brazil, seekor kucing juga ditangkap setelah berulang kali kedapatan masuk penjara dengan muatan mencurigakan di tubuhnya. Kejadian ini menunjukkan satu hal, sindikat kriminal tak pernah tidur, dan mereka tak pernah kehabisan cara. Mereka tahu kucing tidak akan diperiksa, burung tidak akan ditahan, hewan tak memiliki jejak digital, tidak menolak perintah, dan tidak akan buka suara di ruang interogasi. Seekor kucing, makhluk kecil yang biasanya kita peluk saat stres, kini harus diperiksa layaknya barang bukti. Ia nggak tahu arti ganja, ia nggak tahu bahaya heroin. Ia hanya tahu bahwa di dalam penjara ada orang yang memberinya makan, dan itulah yang membuatnya kembali, lagi dan lagi. Kita hidup di dunia yang kejamnya tak selalu tampak lewat darah atau senjata. Kadang kekejaman itu datang dari sebuah tali plastik dan 2 bungkus narkoba yang diikat di punggung kucing yang nggak bersalah. Kalau hewan bisa dijadikan alat, maka batas antara kriminal dan kemanusiaan sudah mulai nggak ada. Jadi aku ingin bertanya sama kamu yang masih mendengarkan sampai sini. Jika kamu melihat kucing liar lewat di depanmu, apakah kamu hanya akan tertawa dan membiarkannya berlalu? Atau kamu mulai curiga bahwa mungkin ada dunia kelam yang sedang menumpang di punggungnya? Kucing itu kini dalam perlindungan pihak kesehatan hewan. Ia diselamatkan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mulai cukup waras untuk menyelamatkan diri kita dari ide gila para penyelundup? Ya, kalau memang kisah ini menggugahmu, tinggalin komentarmu ya. Apa pendapat kamu tentang kasus ini? Dan menurut kamu, siapa sebenarnya yang lebih pantas untuk disebut binatang?